Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11-8 akan membahas mengenai bencana banjir di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ifandi selaku moderator dan penyaji 1 dan Nur Azizah Ramadhani sebagai penyaji 2. Daftar pembahasan yaitu meliputi identifikasi karakter bencana banjir di Indonesia, kemudian persebaran bencana banjir di Indonesia, dampak positif dan negatif banjir, dan mitigasi adaptasi banjir. 1. Karakter bencana banjir di Indonesia. A. Definisi. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Ciri khas yang menonjol dari banjir adalah memuat banyak material-material yang bisa dibawa oleh air banjir tersebut. Beberapa material yang dapat dibawa oleh air tersebut yaitu lumpur, kerikil, batu, hingga pepohonan. Jenis-jenis banjir. Yang pertama yaitu banjir bandang. Banjir bandang merupakan salah satu jenis banjir yang berbahaya dan biasanya memakan korban. Munculnya banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu pendek dan tanah tidak dapat melakukan penyerapan dengan baik atau disebabkan oleh runtuhnya tanggul secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu banjir sungai. Banjir sungai adalah banjir yang terjadi ketika sungai tidak mampu menampung kapasitas yang besar sehingga terjadi luapan sampai ke area sekitar sungai. Banjir sungai ini biasanya disebabkan oleh badai hujan yang terjadi dalam waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu banjir lahar. Banjir lahar merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh lahar gunung berapi yang masih aktif saat mengalami erupsi atau meletus. Dari proses erupsi inilah nantinya gunung akan mengeluarkan lahar dingin yang menyebar ke lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu banjir lumpur. Banjir ini merupakan jenis banjir yang disebabkan oleh lumpur. Salah satu contoh identik yang masih terjadi sampai saat ini adalah banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Banjir lumpur ini hampir menyerupai banjir bandang, tetapi lebih disebabkan karena keluarnya lumpur dari dalam bumi yang kemudian menggenangi daratan. Yang kelima yaitu banjir rob. Banjir rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Penyebab terjadinya banjir yaitu curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, bangunan di daerah resapan air, volume air yang sangat besar, erosi tanah, efek rumah kaca, dan gelombang badai dan tsunami. Yang kedua yaitu persebaran bencana banjir di Indonesia. Berikut kami sajikan riwayat bencana banjir di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Sebanyak 33 provinsi di Indonesia pernah dilanda banjir. 5 provinsi langganan banjir di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Selatan. Sebanyak 1.385 orang meninggal dunia, 3.715 orang terluka, 22.441 rumah rusak berat, 76.327 rumah rusak ringan, dan banyak fasilitas publik infrastruktur yang terdampak. Contoh kejadian di Indonesia yaitu banjir di Sidrap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mencatat sebanyak 497 rumah warga terendam dan 5 jembatan putus atau rusak berat akibat banjir. Bencana tersebut juga mengakibatkan 1 orang tewas terseret arus. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan banjir sejumlah di daerah di Sidrap pada 3 Mei 2024. Untuk selanjutnya materi selanjutnya yaitu Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji 2 akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Saya akan menjelaskan 3 identifikasi dampak positif dan negatif dari banjir.
Dampak positif banjir yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi tanah pertanian dengan memberikan nutrisi baru dan meningkatkan kesuburan tanah. Dampak positif yang kedua yaitu dapat meningkatkan rasa kebersamaan dalam masyarakat seperti respon solidaritas dan bantuan dari berbagai pihak. Yang ketiga yaitu dapat membantu rehabilitasi ekosistem air tawar dengan menyuplai air ke daerah-daerah yang sebelumnya mengalami kekeringan. Yang keempat, secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan sementara karena saat banjir akan banyak muncul kuli ojek perahu dadakan. Dampak positif banjir. Yang pertama, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, menyebabkan kerugian ekonomi, contohnya seperti kehilangan hasil pertanian dan rusaknya fasilitas industri. Yang ketiga, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan lainnya. Yang keempat yaitu menimbulkan masalah pada kesehatan seperti penyebaran penyakit malaria. Dan yang kelima yaitu menyebabkan berkurangnya jumlah air bersih. Selanjutnya, setelah menjelaskan dampak positif dan negatif banjir, saya akan menjelaskan 4 yaitu identifikasi, mitigasi, dan adaptasi bencana banjir. Yang pertama yaitu pra-bencana. Yang harus kita lakukan yaitu ketahui potensi, bahaya, dan resiko di sekitar kita. Yang kedua, pahami informasi peringatan dini cuaca. Yang ketiga, pahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keempat, siapkan tas siaga bencana. Yang kelima, scan dokumen berharga yang dimiliki dan hindari menggunakan bangunan di lokasi yang rawan banjir. Dan yang terakhir yaitu penguatan dan peninggian rumah atau gedung. Selanjutnya yaitu sesaat bencana. Yang pertama yaitu evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, waspada terhadap arus bawah. Yang ketiga, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Yang keempat, matikan saklar aliran listrik. Yang kelima, amankan rumah dan tempat barang di tempat yang aman dari banjir. Yang keenam, siapkan penampung air bersih. Yang ketujuh, waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang. Selanjutnya, setelah sesaat bencana, yaitu adalah pasca bencana. Yang pertama, hindari air banjir yang terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan sengatan listrik. Yang ketiga, hati-hati bangunan atau tembok gedung yang rapuh akibat banjir. Yang keempat, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga. Yang kelima, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti fondasi. Yang keenam, update berita mengenai kondisi banjir. Dan yang terakhir, memperbaiki infrastruktur. Selanjutnya yaitu tentang adaptasi banjir. Terdapat beberapa proses adaptasi yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana banjir, yang meliputi adaptasi aktif, pasif, sosial, ekonomi, dan budaya. Adaptasi aktif terdiri dari membangun rumah 2 lantai, meninggikan fondasi rumah, dan lainnya. Sedangkan adaptasi pasif bisa dilakukan dengan menghitung perakiraan musim hujan yang berpotensi banjir. Adapun adaptasi sosial dapat dilakukan dengan gotong royong dan kerjasama. Kepada penyaji 2 telah menjelaskan materi terakhir. Cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.